Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua BKM kita, Ustadz Haris Ashab SPD beserta pengurus. Yang saya hormati para ustadz yang berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir ini saya doakan kalau ada yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya anak, dijadikan Allah anaknya soleh dan soleha. Yang punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Kalau ada tukang kredit mau nagih lupa alamat rumahnya. Kalau mati insya Allah masuk surga. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena Allah berikan dan nikmat yang begitu banyak. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali ceramah ini dengan sama-sama bersolawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya. Salat salamun ala Taha salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Khususan di Sayyid Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita kalau ada yang menikah, doanya pasti terkait dengan Rasulullah dan Khadijah. Betul, Pak? Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Nah, ini doanya kan, ya Allah, kita minta sama Allah tuh supaya hati mereka berdua tuh itu bisa menyatu seperti Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa tuh seumur hidupnya sampai mati lah. Tapi kita juga Allahumma alif bainahuma kama allafta bainan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah. Ya Allah, jadikan pula rumah tangga mereka ini seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah. Artinya apa? Artinya penting pula kita tahu bagaimana rupanya Nabi dengan Siti Khadijah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ibunda kita atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad, Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Jadi dia anaknya seorang saudagar besar. Saudagar besar ini namanya Khuwailid. Khuwailid ini Pak pernah suatu ketika dari negeri Yaman ada seorang raja mengalahkan Habasyah dalam peperangan. Kemudian orang-orang Quraisy mengutus beberapa delegasi dari kota Mekah. Orang-orang pilihan mereka yang paling mereka muliakan, paling mereka hormati. Siapa yang diutus?
Di antaranya ada Abdul Muthalib, kakek buyut kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga ada Khuwailid bin Asad, bapaknya Siti Khadijah. Jadi bapaknya Siti Khadijah itu dengan kakeknya Nabi, Pak, itu selevel di masa dahulu. Maka ini dua-dua keturunan mulia. Jadi kata ulama, kanat Khadijah kama yarwi Ibnu Athir wa Ibnu Hisam. Jadi ibunda kita Khadijah itu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Athir dan Ibnu Hisam, imra'atan tajiratan dzata syarafin wa malin. Dia adalah imra'atan tajiratan, seorang wanita yang pandai berniaga. Jadi dia seorang wanita pedagang, pandai berniaga. Tajiratan, dzata syarafin, wanita yang mulia. Kenapa? Dia bergelar at-tahirah, wanita paling suci. Jadi kalau orang lain pada saat itu berada di suasana jahiliyah, tapi ada dua orang yang tidak terkontaminasi dengan kejahiliahan, Pak, secara umum. Itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah binti Khuwailid. Maka orang-orang memanggilnya at-tahirah, seorang wanita yang suci, wanita yang bersih. Maka dia juga adalah wamalin, seorang wanita yang kaya raya. Ini kayaknya agak berat ada sama orang semuanya, ya kan, Pak? Udah pinter, udah cantik, paling cantik, udah siap itu kaya, mulia, suci. Ini kan agak berat nyarinya satu orang. Ada orang kadang cantik mukanya, nggak baik hatinya. Ada, Pak? Ada. Udah capek kawan tuh merayunya, sekali nikah udah lain ceritanya, ya kan, Pak? Padahal merayunya bukan tanggung. Renggede nurta jabakari betuta ekjalat sata ye jangan. Udah capek itu, Pak. Rupanya nampak tampangnya cantik, tapi hatinya nggak baik. Ada orang kaya tapi pelit, ada, Pak. Oh, banyak ya. Orang kaya pelit, ada. Orang cantik hatinya nggak baik, ada. Maka ibunda kita Siti Khadijah ini wanita yang luar biasa. Kapan dia lahir, Ustaz? 15 tahun sebelum peristiwa tahun gajah itu. Jadi orang Arab dulu kan gak kenal tahun. Jadi mereka meletakkan tahun berdasarkan kejadian besar. Maka nanti wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak ada tahun. Di masa Abu Bakar Siddiq nggak ada tahun kita. Di masa Umar bin Khattab pada saat itu tahun ke-17 hijrahnya Nabi, barulah ada tahun kita. Kenapa? Karena Abu Musa al-Ash'ari yang dulu pernah diutus Nabi ke negeri Yaman, yang kata Nabi kepadanya, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, kau di sana akan bertemu dengan kaum dari ahli kitab tu, fa idza ji'tahum fad'uhum ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau kau jumpa nanti mereka sampai kau ke sana, maka pada saat itu ajak mereka bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Maka Abu Musa al-Ash'ari yang luar biasa kedudukannya di sisi Nabi, nulis surat kepada Umar bin Khattab yang jadi Amirul Mukminin. Surat itu isinya, aku tak tahu wahai Amirul Mukminin, yang mana surat lama, yang mana surat baru, karena nggak ada tahunnya. Maka akhirnya di masa Umar dibuatlah tahun. Tahunnya kapan? Berdasarkan hijrahnya Nabi ke Madinah, makanya disebut tahun baru Hijriyah. Maka waktu itu Khadijah lahirnya kapan? 15 tahun sebelum peristiwa bergajah itu. Maka saat itu ibunda kita Khadijah nasabnya bersambung dengan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah pada sampai di Kusoi. Jadi Kusoi itu, Pak, itu kiblatnya orang Mekah lah dulu dalam segala permasalahannya. Kenapa? Karena Kusoi yang telah merebut
sehingga bisa Quraisy berjaya lagi di Mekah. Dulu kan Mekahnya dikuasai orang. Maka Qusay, makanya Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay. Jadi dari Nabi ke Qusay itu 5, Pak. Ya kan? Dari Khadijah ke Qusay nggak nyampe 5. Khadijah binti Khuwailid bin Abdul Uzza bin Asad bin Abdul Uzza, kemudian pada saat itu Qusay. Jadi Nabi ke sana butuh 5, dia butuh 4 aja. Kalau kita udah nggak ingat lagi lah bapak kita yang bapak, kakek, bapaknya kakek, masih ingat, Pak? Masih ingat? Orang dulu biasa. Kalau ada orang hafal nasabnya, nggak usah kita recok kali masalah nasab. Ya kan, Pak? Maka pada saat itu apa yang terjadi? Khadijah ini ayahnya bernama Khuwailid, orang mulia, saudagar terkemuka. Kemudian pada saat itu punya ayah lagi ke atas Asad. Kemudian pada saat itu punya lagi Abdul Uzza. Kemudian setelah itu Qusay. Maka pada saat itu nasabnya Quraisy ternama. Makanya kan dibilang Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Jadi Khadijah nasabnya mulia, Nabi pun nasabnya mulia. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, saat itu kata Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti, falamma balagha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sidqul hadis wa idhamul amanah wa karamul akhlak. Ketika sampai kepada ibunda kita Khadijah yang saudagar kaya, yang dia pengusaha, yang dia dijuluki Ratu Quraisy, yang dia bergelar At-Tahirah, yang dia adalah seorang yang kaya raya, berhati mulia. Sampailah kabar kepadanya, ada seorang pemuda yang berbeda dengan pemuda pada usianya. Ada seorang pemuda yang dia seperti permata. Di tengah lumpur jahiliyah ada permata, Pak. Namanya permata, tetap permata. Maka pemuda ini gimana sifatnya? Sidqul hadis. Dia adalah orang yang jujur, orang yang benar kalau berucap. Ini kan jujurnya udah payah sekarang, ya kan, Pak? Apalagi awak jadi pejabat, ya kan, Pak? Iya, Pak. Kalau jadi pejabat, payah jujur. Payahlah. Aku kan karena jadi ustadz nih, Pak. Kalau sempat aku dilantik jadi kepala dinas, sudah lain lagi cerita itu, ya kan, Pak? Jadi Nabi itu sidqul hadis. Semua orang Mekah tahu kalau Nabi itu jujur, maka jadi ceritaan. Kita ini kan dua ya. Baik jadi ceritaan orang, buruk pun jadi ceritaan. Betul? Betul? Saya kalau ceramah, Pak, nyanyiin dia aku. Bilang orang, kasih nyanyi-nyanyi aja dia. Nanti nggak nyanyi awak. Kurasa udah lain Ustadz tuh nggak pernah nyanyi lagi. Aja ceritaan orang lah. Aku hitam kayak gini, tiba-tiba jadi putih. Jadi ceritaan orang, Pak. Skincare apa dipakai, ya kan, Pak? Maka saat itu Nabi jadi ceritaan baiknya. Kalau ceritaan baiknya kan mantap. Ada pemuda, gagah kali orang. Berarti di diri Nabi udah ada gantengnya, Pak. Gantengnya tak ada serupa dengan dia. Makanya kata ulama, i'lam bi anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sempurnanya iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
al-imana bi anna Allah ja'ala khuliqa badanihi syarifi ala wajhi lam yadhhar qablahu wala ba'dahu mitlahu. Kalau kita mengimani indahnya fisik Nabi itu gak ada yang serupa dengannya sebelum dan sesudahnya, maka orang nengok ganteng kali udah terpukau, tapi lebih hebat lagi dia jujur orangnya. Maka nama Nabi disebut Al-Amin, orang yang maka ada saya tulis tuh Pak lagu Pak. Nggak ada lagu ini, aku yang nulis. Ya kan? Ini mau kau nyanyikan sikit sini. Nggak masalah kan? Nama-nama Nabi ada 1000. Banyak? Banyak? Kan ku ceritakan satu persatu. Ini judul lagunya aja kayak gini. Nggak mungkin 1000-nya ku ceritakan. Ya kan? Nama dari kakeknya itu Muhammad, manusia terpuji yang bermartabat. Selanjutnya nama dari kaumnya yang diberikan di kala ia remaja, namanya Al-Amin, orang terpercaya. Seumur hidupnya tak pernah berdusta. Ini sebenarnya nadanya kuambil dari lagu Gayo. Mayang si tetayang bade ketabasilosi aku ku cecengang. Ustaz kok banyak kali lagunya, ngabisin waktu ya kan? Nggak kerjaan aku serius-serius sekali udah malam. Ini kalau kita baca kitab nih Pak, yakin aku tidur semua ini. Jadi Nabi itu sampai berita itu kepada dia, ya sidqul hadis. Kalau bercakap benar, kalau bicara jujur. Dulu orang suka nokoh juga zaman jahiliyah. Nabi enggak, diceritai orang lah baiknya. Apalagi idhamul amanah, orang yang agung dalam memegang amanah. Maka nanti Nabi Pak sampai hijrah ke Madinah, mau dibunuh orang sepakat Quraisy itu membunuhnya. Tapi di rumah Nabi masih ada barang-barang orang Quraisy dititip di rumahnya. Kenapa? Saking percayanya orang sama Nabi. Padahal mau dibunuh, Pak. Tapi barang orang masih di situ. Kayak mana Nabi menjaga kepercayaan orang? Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, Ali, kau jangan berangkat dulu ya. Nanti ku tunggu kau di Kuba. Kau balikkan dulu barang dagangan orang nih. Jangan sampai gara-gara kita hijrah ada barang orang yang tidak kembali. Keren gak kira-kira? Nabi itu ilhamul amanah. Dikasih orang kambing, gembalakan, amanah dia. Bayangkan orang nggak tahu Pak kambing siapa yang beranak, ya kan? Orang nggak tahu berapa anaknya, dikasih tanda sama Nabi. Ini kambing bapak itu dititipkan ke aku beranak sekian. Ini kambing bapak itu beranak sekian. Orang nggak tahu-tahu, tapi dia teliti sekali. Maka Nabi idhamul amanah. Kemudian apa lagi? Karomul akhlak, manusia yang paling mulia akhlaknya. Ini kan sempurna juga, Pak. Kita kadang nengok orang kalau beradab kan enak. Tapi kalau nengok orang nggak berakhlak, payah nggak? Kenapa saya kalau salaman sama bapak-bapakku tundukkan badanku sikit? Kenapa? Karena aku lebih muda, bapak lebih tua. Itu adab. Maka kalau begitu apa yang terjadi? Tertariklah Khadijah ini untuk menguji bagaimana sebenarnya dia yang menjadi Rasulullah. Yang dulu dikenal dengan Al-Amin itu. Kayak mana lah benar dia ini? Karena Khadijah Pak sebelum sama Nabi kan udah pernah nikah. Udah apa belum? Nabi menikahi Khadijah itu janda atau gadis? Suami pertamanya siapa namanya? Hah? Ya. Atau dua-dua suaminya siapa namanya? Ada suami Khadijah namanya Abu Alah,
Abu Halah At-Tamimi. Ada suami Khadijah itu namanya Atik bin Abid bin Abdullah Al-Makhzumi. Dua-dua ini pedagang kaya jadi suaminya. Tapi Siti Khadijah waktu dengan suaminya itu dia berdoa kepada Allah supaya suaminya bisa jadi orang besar, bisa jadi orang ternama, bisa jadi orang mulia yang berkedudukan di tengah Quraisy. Itulah doa Khadijah. Ternyata dua-dua suaminya meninggal dunia. Saya ngambil pendapat yang meninggal dunia. Dua-dua suaminya meninggal dunia. Pupus harapan. Tapi pada saat itu dia kan punya saudara, punya sepupu, punya saudara, anak dari saudara kandung ayahnya. Siapa itu? Waraqah bin Naufal. Naufal itu saudara kandung dari Khuwailid, ayah dari Siti Khadijah. Kata Waraqah, nanti Nabi terakhir itu udah dekat itu. Karena dia Pak yang nulis Injil ke dalam bahasa Arab, itu Waraqah bin Naufal. Dia ahli kitab terdahulu. Ibunda kita Siti Khadijah mimpi. Apa mimpinya? Matahari tiba-tiba turun ke dalam rumahnya. Kata Waraqah, itulah tanda-tanda kau akan mendapatkan keagungan dari seorang yang akan diutus. Maka ditunggulah, ditolak semuanya. Ada orang kaya yang ngelamar, ditolak. Ada orang datang, ditolak. Kalau bahasa Indianya, nehi, ya kan Pak? Ditolak. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Gitu dengar cerita tentang Nabi. Semua orang menceritakannya. Dulu pengembala kambing, sekarang udah mulai berdagang di Mekah. Tapi gitu dagang, memperdagangkan harta paman-pamannya. Kemudian orang-orang Mekah jujur luar biasa, amanahnya luar biasa, wajahnya bercahaya. Khadijah penasaran. Setelah penasaran apa yang dilakukannya? Arsalat ilaihi liyakhruja fi mali'a ila syami tajiran wa tu'tiyahu afdhala ma kanat tu'tiya ghairahu. Maka saat itu dia utuslah utusan menemui Nabi untuk mengajak Nabi memperdagangkan hartanya ke negeri Syam. Nah, coba kau bawa. Kenapa? Karena nanti ketahuan jujur betulan apa enggak. Kita kalau mau kenal pribadi orang, kenal dia baik apa enggak cukup nengok kayak gini, enggak bisa. Bapak kalau nengok aku pakai jubah kayak gini kan Bapak udah tahu Ustaz baik, kan Pak? Apalagi agak-agakku, apakan suaraku sedikit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rupanya kata ibu tuh, baik Ustaz tuh. Kenapa? Ku tengok udah berjubah dia, berpeci, bersorban dia, pandai pula dia lagi subhanallah walhamdulillah. Itulah ukuran kita cuman. Betul? Tapi kita nggak berkawan sama dia. Kawani dia dalam beberapa hal ini. Taulah sifat aslinya. Ini ku buka rahasia nih Pak. Ini di sini aja. Sini aja betul. Ini spesial ku buat bersalamnya kan Pak. Sini aja. Tempat lain enggak. Tapi jangan ceritakan sama orang. Oh ini ada kamera. Jadi gitu. Bagaimana caranya mengetahuinya Ustaz? Pertama jadikan dia tetangga kita. Tahu sifatnya. Jadi kalau kita bertetangga sama dia Pak. Baik dia sebagai tetangga. Paten dia. Ustaz, udah siap itu apa lagi? Ajak dia bekerja sama dalam urusan uang. Tah dagang, tah minjam, tah apa lain kan Pak. Itu nanti ketahuan sifatnya. Yang ketiga Pak, safar sama dia. Berjalan sama dia. Orang dulu musafir. Keluar, itu membuka tabir itu Pak. Misalnya, makanya aku kalau diajak jamaah jalan-jalan, mana mau aku. Ustaz yuk jalan-jalan kita yuk ke Sumatera Barat. Kalian aja aku bilang. Nanti nampak tahu pula orang tua aku kayak mana ya kan Pak.
Jadi gitu. Kita kan udah jalan-jalan sama orang, nampak nggak sifat kita? Hah? Tahajud apa enggak Ustaz? Ketahuan Pak? Hah? Kami pergi Pak ke Nias, ke Sibolga dulu, habis itu ke Nias. Itu di atas kapal, ketahuan tuh. Oh, ada yang ngorok. Oh, tapi ada pula di atas kapal tuh. Sholat, zikir, dia ada kebiasaan dia itu. Bahkan di atas kapal, di atasnya itu Pak kena angin kami. Sholat waktu. Kenapa bisa begitu? Kebiasaan dia. Nampak? Kapan bisa kita tahu? Ketika kita berjalan bersama sama dia. Dia kayak mana, sopan apa enggak? Itu pas jalan-jalan ya kan Pak. Kalau cerita macam mana, bocor apa enggak? Bocor tuh keliling apa enggak ya Pak? Nah, itu ketahuan tuh. Kayak mana cara ketawa dia? Kayak mana cara dia bercerita sama kita? Kayak mana pakaian dia, sopan apa enggak? Dia pemarah apa enggak? Karena perjalanan itu enggak mulus-mulus sekali. Kalau di masa Nabi, kalau jalan dari Mekah ke negeri Syam, itu luar biasa tantangannya nyawa. Kayak mana? Sepanjang jalan ada marah enggak? Ada ngeluh enggak? Kayak mana sifatnya? Sama kau sopan enggak? Kau kan bawahannya. Dia orang mulia. Kau cuman budak Khadijah. Sopan enggak dia? Kayak mana caranya? Itulah Pak teruji pada saat Nabi ditawarkan berdagang dengan Khadijah. Memang paman Nabi udah bilang, kalau Khadijah ngajak kau berdagang, Allah lagi kasih kau keuntungan besar. Kenapa? Karena barang dagangan Khadijah nih Pak, ini barang dagangan yang mencukupi bagi orang Mekah. Karena kekayaan orang Mekah itu nggak ada apa-apanya dari Khadijah. Kalau udah datang barang dagangan Khadijah, apa kata orang? Udah cukuplah kebutuhan kita tahun ini. Keren nggak Pak? Keren nggak? Maka kalau ada saudagar kaya, pengusaha paling kaya di Mekah, ngajak dagang, itu keuntungan besar. Maka Nabi pun nggak lewatkan kesempatan itu. Kata Nabi, ayo, saya mau, kata Nabi SAW. Maka pada saat itu Khadijah memberikan barang khusus kepada Nabi. Barang yang paling mewah, barang yang paling mahal, barang yang pada saat itu paling banyak. Silakan kau bawa ini, keuntungan sekian, kemudian nanti, karena dia tas takjirul rijal, memang dia suka berdagang dengan mempekerjakan laki-laki. Kuat fisiknya, cekatan, itu dikerjasama sama Khadijah. Maka pada saat itu Nabi pun begitu, tapi barang istimewa. Tapi kata Nabi, Maisarah, kawani dia. Kenapa harus dikawani? Kan kau udah biasa. Orang kepercayaan lagi ya kan Pak. Kau kawani, ceritakan sama aku tentang dia. Maka Maisarah bukan cuma teman. Maisarah ini laki-laki Pak ya, bukan perempuan. Ya, jangan nanti seujud, mak, cewek, jangan. Ini laki-laki. Hah? Ada, perempuan pun ada. Dan marah pula ibu ya. Maka pada saat itu Maisarah yang dimaksud di sini laki-laki. Nanti ceritakan. Maka Maisarah pun semangatlah. Tugasnya ada dua Pak. Pertama, bantu Nabi dalam berdagang, kawani. Yang kedua, sekalian ceritakan nanti kayak mana pribadinya sepanjang perjalanan sampai pulang. Maka berangkatlah Nabi dengan Maisarah. Lengkaplah dengan pengawal-pengawal itu ya kan Pak. Kemudian pada saat berdagang di sana, sepanjang jalan Maisarah tak merasa panas. Tak ada panas. Orang macam ada awan di atas. Sepanjang jalan kata Maisarah, aku macam nengok ada dua cahaya di sebelah sininya. Apa lagi? Di tengah jalan berhenti dia di sebuah pohon, merebah badannya di sebuah pohon, ada rahib. Rahib ini aliman bil injil khabiran bisu'unin nasraniyati. Orang yang mengerti seluk-beluk agama Nasrani. Orang yang ahli dalam kitab Injil. Apa kata rahib itu? Itu siapa itu yang golek di sana tuh? Itu orang Quraisy dari tanah haram. Itu dari Ka'bah. Iya. Gak ada loh yang golek di situ yang kubaca. Selama ini memang gak ada, kecuali yang istirahat di situ adalah seorang nabi utusan yang terakhir. Umat di hafal Pak, di depan.
Sepanjang jalan nggak pernah marah. Kalau bapak mau marah, minimal anak bapak bentak atau orang lain lah, nggak usah kawan. Betul? Betul Pak? Misalnya kita di jalan, sama kawan baik gitu, sama orang belum tentu. Apalagi kalau ada orang ngerumun-ngerumuni kita, udah berdagang awak, dia nanya aja nggak beli, pala nggak? Ini berapa sekian, ini berapa sekian, ini berapa sekian, ini berapa sekian, ini kenapa mahal karena begini, ini kenapa murah karena begini, ini apa kurangnya, ini kurangnya, ini apa lebihnya, ini apa lebihnya. Kata dia, ya makasih ya Muhammad, aku pun mau dagang, maka aku tanya harganya berapa. Tapi nggak marah, Nabi senyum, tapi ya udah. Kalau awak kayak gitu memang nggak ada otak, kan Pak? Nah itulah kalau kita. Maka Nabi nggak ada marah. Jumpa nyuruh Maisarah ini nggak ada deh. Padahal Maisarah kan itu apanya Khadijahnya itu kan Pak. Pesuruhnya lah itu. Jadi nggak ada. Nggak disuruhnya seperti bawahannya, nggak. Padahal Nabi memang atasan, orang Nabi yang dipercaya. Dia kan ngawani. Tapi dia nggak memperlakukan Maisarah seperti bawahannya. Dia memperlakukan Maisarah seperti saudara. Baik apa enggak? Baik. Kita kalau masih beda-beda kan nggak baik gitu. Saya misalnya pergi, ada supir saya, ya kan Pak? Makanlah saya. Gitu makan, aku suruh supirku di sana makan, aku di sini makan. Sopan. Kalau bagiku nggak sopan, kau pejabat ya lah, aku tengok bisa-bisa nyawanya. Maka kalau begitu apa? Nabi nggak ada beda-bedakan. Sepanjang jalan, kayak mana dia senyum kepada orang, kayak mana wajahnya berseri-seri, kayak mana mudahnya urusannya. Bahkan orang lain belum habis sepertiga dari barang dagangannya, tapi Nabi sudah habis semuanya. Orang lain ditawar orang murah, tapi Nabi ditawar orang mahal. Orang lain ditutupinya kekurangan barang dagangannya, Nabi diceritakannya semuanya. Berapa harganya ini Muhammad? Itu harganya dari Khadijah sekian. Loh, berapa untungnya? Udahlah terserah ibu lah, bapak mau kasih untung, mau bayar kayak gitu pun nggak masalah Mak. Oh iya, kalau aku bayar 2 kali lipat boleh ya, terserah bapak. Ada orang nambahi, sampai berlipat-lipat untungnya. Tapi dia nggak main mata. Kalau awak kena main mata itu, kan Pak, udah bilang sama Maisarah itu, kita diam aja. Betul, betul. Ini kita ambil aja. Kau sekian, aku sekian. Nabi enggak, simpan semua. Dan hebatnya, orang-orang dulu kalau berdagang kadang udah laku barang dagangannya, dia pergi dulu. Kemana dia pergi? Ada yang pergi maksiat dulu, ada yang pergi santai dulu. Nabi enggak, siap pulang. Habis itu diserahkannya kepada Khadijah. Hasilnya berlipat ganda. Saat itu kenapa yang diambil sedikit kali? Sesuai perjanjian. Umat baik kalian. Akhirnya ibunda kita Khadijah Pak nanya sama Maisarah. Maisarah, kau ceritakan dari awal sampai akhir kayak mana dia? Diceritakan Maisarah lah. Oh kok gini ya? Oh kayak gini ya? Akhirnya pergi dia ke Warokoh. Diceritakannya kepada Warokoh bin Naufal, seorang yang ahli Injil, nulis Injil dalam bahasa Arab tadi. Apa kata Warokoh? Ciri-cirinya sama dengan ciri Nabi terakhir. Senanglah ya kan Pak? Memang sifatnya nggak ada duanya. Dia panggillah kawannya, sukalah ibunda kita Khadijah. Bukan cuma ibu aja tahu apa yang pernah suka. Setingkat Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha suka dengan seorang pemuda. Siapa pemuda itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu kita. Aku merekam 40 menit kayaknya. Lanjut aja. 5 menit lagi Pak, 5 menit ya, 5 menit lagi ya. Ini tanggung ceritanya ini. 5 menit lagi ya. Baik. Ustaz, 20 menit lagi lah. Mana mau aku rugi lah gue kan Pak. Ini 1 lembar ini aja ini. Habis itu udah selesai. Berikutnya lagi 1 lembar biar bisa 3 tahun aku ya kan Pak. Pandai-pandai aku lah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Maka pada saat itu apa yang terjadi? Terhormatnya Siti Khadijah nih Pak, suka dia dengan Nabi, tapi nggak dibilang. Dipanggilnya sahabatnya namanya Nafisah binti Munayyah. Nafisah, sini. Ya ada apa? Kau kenal sama Muhammad? Wah, semua orang kenal sama dia. Kenapa rupanya? Kata Maisaroh begini. Banyak pujian, Pak. Kata Nafisah, pasti suka kau sama dia kan. Namanya berkawan. Kata Khadijah, senyum Khadijah. Udah. Kalau kau suka sama dia, aku yang bilang. Berangkatlah Nafisah jadi mak comblang. Gitu datang jumpa Nabi Muhammad. Ya Bu, namanya dia sopan, segan dia sama kawan Khadijah. Ya Bu, kau nggak ada rencana mau nikah? Belum ada modal. Karena belum ada modal nih Pak, dia masih tinggal sama pamannya Abu Thalib, belum punya rumah. Duitnya ada, tapi dia untuk pakai untuk berdagang. Belum lagi sukses sekali, dagang internasionalnya kan baru dimulai nih. Maka dia bilangnya belum ada modal. Kata Nafisah, kalau adalah orang yang ketika kau nikah dengannya, semua kebaikan itu ada pada dia, macam mana? Maksudmu apa? Cantik dia, kaya dia, terhormat dia, semua ada sama dia. Dan dia suka sama kau. Mau nggak kira-kira kalau dia suka sama kau, kau suka sama dia? Nabi nanya, siapa yang dimaksud ini? Khadijah binti Khuwailid. Terkejut Nabi. Kata Nabi, manalah mungkin? Kata Nabi, lah ya kan Pak, namanya dia pegawai lah. Bukan pegawai lah, mitra dagang. Tapi kan masih bawahan. Dia dipercaya, kemudian ngambil keuntungan. Manalah mungkin? Kata Nabi, gini aja. Itu urusanku. Yang penting kau suka nggak sama dia. Kalau dia mau nggak kau? Kata Nabi, maulah. Oke. Kalau gitu aku yang bilang sama dia. Padahal udah dibilang Khadijah dulu, ada kan? Didatanginya Khadijah, ibunda kita Siti Khadijah. Apa kata dia? Khadijah, sahabatku, udah aman. Apanya yang aman? Dia mau nikah sama kau. Kata Khadijah, kalau gitu jangan tunda, suruh dia lamar. Maka pada saat itu jumpai Nafisah ini lagi, Nabi. Kata Nafisah, udah kutanya sama Khadijah tadi, mau nggak dia nikah sama kau? Rupanya dia pun mau. Padahal dari awal. Itu mak comblang tuh gitu Pak, bukan merendahkan orang. Weh, si Polan tuh suka sama kau. Nah, itu merendahkan dia tuh. Tapi Nafisah enggak. Hebat dia. Maka pada saat itu paman-paman Nabi berkumpul, mereka pada saat itu melamar ibunda kita Khadijah kepada paman yang bernama Amr bin Hasan. Kemudian pada saat itu maharnya 20 ekor unta. 20 ekor unta muda. Jadi kalau kita anggap unta muda itu 50 juta aja lah. 1 ekor. 20 ekor berapa? 1 miliar. Jadi kalau ada pemuda umurnya masih 25 tahun, nikah dengan anak bapak, anak ibu, maharnya 1 miliar, ibu terima? Jangan kan ibu, aku pun percepat anakku besar. Saya tanya, kalau ada orang maharnya 1 miliar, itu miskin apa kaya? Kaya lah. Orang sekarang maharnya berapa? Seperangkat alat sholat. Itu enggak pun harus beli itu, enggak pun pakai mahar. Orang sekarang maharnya duit 100.000, padahal duitnya banyak. Nabi maharnya 20 ekor unta. Setelah itu apa yang terjadi? Kata paman Khadijah, inilah pernikahan yang setara. Apa setara? Sekufu. Kenapa? Dari nasab-nasab paling mulia, dari kedudukan-kedudukan paling terhormat. Di sana gudang kebaikan pada wanita hanya ada pada dia. Di sini gudang kebaikan pada pria hanya ada pada dia. Maka dua yang sekufu ini menikah dan hanya dipisahkan oleh kematian saja. Jadi inilah istri Nabi yang pertama yang tidak dipoligami Nabi, hidup sampai Khadijah meninggal
Nia, udah meninggal dunia pun Khadijah, ibunda kita Khadijah, selalu aja diingat-ingat Nabi dia. Sampai-sampai istri Nabi yang berikutnya cemburu. Ibunda kita Aisyah cemburu. Kata dia, "Maghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah, kata dia, cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah, kecuali kepada Khadijah saja aku cemburu. Lam udrikha, padahal aku sendiri tak pernah jumpa langsung sama dia, tapi aku cemburu. Kenapa? Selalu Nabi menyebut-nyebut namanya, mengingat-ingat kebaikannya. Bahkan ketika motong hewan, Nabi selalu bilang, kasih sama kawan Khadijah, kasih sama kawan Khadijah. Khadijah selalu dikenang Nabi. Kenapa? Karena mulianya luar biasa. Jadi kalau ulama kita bilang gini, kata dia begini, setelah ibunda kita Khadijah menikah dengan Rasulullah, kan dibilang orang, enaklah kau nikah sama orang paling ganteng, orang paling terhormat, semua kebaikan ada pada dia, senanglah kau ya. Kata Khadijah, aku tak memikirkan kesenanganku, aku senang, tapi aku nggak fokus pada kesenanganku. Tapi setelah menikah, aku fokus pada kesenangan suamiku. Ada ibu-ibu sekarang itu. Makanya kalau Bapak baca riwayat, gak pernah Khadijah minta apa-apa dengan Nabi. Bahkan minta sorban Nabi aja. Kalau untuk nanti kain kapan, namanya lagi susah terakhirnya itu, dia minta melalui Fatimah. Maka kalau begitu apa? Luar biasalah seorang Khadijah binti Khuwailid. Bagaimana rupanya poin-poin kebaikannya? Ini nantilah berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.